Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Sebagai apa dia? Legal standing kau apa? Membuat posko untuk menerima pengaduan orang yang katanya ditipu. Wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat sore teman-teman sekalian yang saya hormati. Untuk sore hari ini, sesuai dengan info media yang saya share kepada teman-teman semua, kita akan menyampaikan dua hal. Pertama, terkait dengan Medina Zain, dan yang kedua tentang Dr. Richard. Adapun tentang iklim hakim, itu sedang dalam proses pengkajian, dan saya berkeyakinan persoalan iklim hakim akan dapat diselesaikan dengan baik. Jadi untuk ini prinsipnya saya menunggu sampai batas waktu yang sudah kami berikan dan sepakati. Mudah-mudahan ada titik terang bisa diselesaikan. Adapun terkait dengan FBI dengan saudara Hotman Paris Hutapea, itu di luar kewenangan saya, karena saya bukan pelapor dan kuasa hukumnya tidak saya sendiri. Namun kalau untuk iklim hakim itu 100% di bawah kewenangan saya, karena saya kuasa hukum sendiri maksudnya. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan saudara Richard Lee, ini dulu ya yang pertama. Besok jika tidak ada melintang, jam 10 kami sudah daftarkan gugatan di PN Jakarta Pusat. Dan saya sangat miris melihat video antara saudara Richard Lee dengan saudara Dennis Charista alias Dennis Cadel. Dennis Cadel ini dia punya program, dan saya lihat komentarnya hari ini di Instagramnya keberatan kalau saya sebut dia dengan cadel. Terus pertanyaannya, kalau nggak cadel terus apa? Memang cadel dia. Menulis nama saya saja, Razman Arif Nasution, ada di situ. Saya sudah capture. Tapi menyebut saya secara lisan itu Rahmat Nasution atau Nasution atau Nasution atau Nasutitison. Apa ini? Itu apa namanya? Coba lihat. Ya itu takdir dari Allah. Kau masih terima sama dengan saya dikatakan bahwa saya botak, saya gendut. Memang saya bisa protes. Tapi kalau saya bilang kau bau, kau segala macam yang justifikasi, baru. Tapi kalau cadelnya memang cadel dia. Bisa saya buktikan cadelnya. Tidak pernah sekalipun dia menyebut nama saya yang sempurna. Dan tulisannya malah ada, saya ada semua. Saya nggak ngerti apakah ini pura-pura atau tidak. Tapi menjadi aneh juga bagi saya. Menjadi aneh juga bagi saya. Kalau misalnya nanti aja kita fokus. Kamu dalam rangka apa kemari? Dennis, kamu dalam rangka apa kemari? Saya sebagai wartawan, Pak. Kok wartawan? Iya kan, saya punya media. Ya sudah, kamu liput aja. Ikut kan? Oke, sorry. Boleh dong, Pak. Sorry, boleh. Media dari mana? Dari Dennis Charista, YouTube channel. Oke, silakan. Boleh dong. Boleh, liput sini. Baik. Kalau kamu awas. Udah tenang. Sudah, Pak. Saya datang sebagai wartawan. Pak. Iya, oke. Boleh, Pak. Oke. Ayo, hadap sini. Boleh dong, saya datang sebagai
Boleh, udah datang sini. Hadap sini. Iya, Bang. Datang ke Tabayun. Hadap sini. Bener dong. Loh, kok jadi ke sana wawancara aja sini dulu. Wawancaranya di sini semua nih, Bang. Ayo. Jadi saya kesini kan sebagai wartawan karena saya dapat undangan tadi pagi gitu. Kan saya kan punya kanal YouTube Denis Caresta. Jadi saya media juga. Ayo dong gue kesana kali. Kan itu bintang tamunya. Oke. Nah, karena saudara Denis, saya tidak tahu dia sebagai posisi wartawan atau posisi sebagai seorang punya YouTube. Punya YouTube belum tentu jadi wartawan. Iya, Ya. tapi kan Kalau saudara wartawan, saudara ngomong tadi wartawan kan? Saya ini 12 tahun wartawan. Iya. Tolong tunjukkan kartu pers saudara. Ya, Bang, saya punya YouTube. Saya mau tanya, mana kartu pers saudara? Kok Bang Lasman marah-marah? Loh. Iya. Kalau Anda tidak bisa buktikan, Anda melakukan kebohongan publik. Iya, Bang. Kan saya mau jadi wartawan. Lu kan Anda mau jadi wartawan. Tadi katanya wartawan nggak? Iya, dari Nggak, YouTube saya tanya. siapa? Wartawan nggak tadi? Iya. Benar nggak dia bilang wartawan? Iya. Nah, sekarang saya mau tanya. Mana kartu persmu? Jadi saya nggak boleh nanya nih, Bang. Saya mau tanya kartu persmu mana kalau Anda mengaku wartawan? Iya, Bang, marah. Saya tidak. Loh. Aduh, galak kali ya, Bang. Kamu Abang ini. saya. Saya mau tanya. Kamu kan ngomong tadi. Kamu katanya wartawan. Oh. Saya merasa tidak mengundang Anda. Wah, dapat kok undangannya. Loh, siapa yang undang Anda? Wah, dapat undangannya. Nah, yang saya undang itu dengerin ya. Rekan-rekan media cetak dan elektronik, Ada yang online. TV online, oke? Saya kan Nah, online. saya tanya, rekan-rekan media cetak itu wartawan apa enggak? Nah, saya online. Nah, ya? saya tanya, kalau Anda wartawan, Kalau saya mau jadi wartawan nah, hari ini, kok Pak. mau jadi wartawan? Kalau Anda wartawan, mana Itu meja kartu? YouTube saya. YouTube. Nah, berarti Anda melakukan kebohongan publik. Tunggu bagianmu. Oke, jadi Nah, tapi saya begitu. boleh ikutan tadi, Bang. Loh, boleh, silakan. Boleh dong. Cuma Anda sudah menyatakan keterangan palsu di depan yang rame ini. Loh, Bang, Saya ini saya wartawan, sudah tunggu dulu. Saya ini wartawan 12 tahun. Oke. Enggak, saya mau buktikan bahwa dua-duanya Anda tidak bisa buktikan ya. Nih, yang kedua, kalau saya menyebut saudara Denis Caresta alias Denis Cader, itu hak saya. Karena memang faktanya Denis Caresta ini satu kali pun tidak pernah menyebut nama saya yang benar. Sekarang saya buka. Bang, titip dong, Mbak, Bang. mendingan masuk aja, Mbak. Iya, Mas. Maju aja, Mbak, biar enak, Mbak. Minta maaf baik-baik, Mbak. Iya, Mbak. Maaf. Jangan pada berisik Jangan lagi. komentar. Berisik Pak. Ya, biarin, tenang aja. Minta maaf, Mbak. Lain aja petaku aja. CP terbawah. Lo jali sini. Oke, bentar ya. Saya buka ya. Oke, coba dengerin ya. Ya. Ada Bapak pengacara, lawyer, siapa namanya? Rahmat Nasution. Iya, aku kasih tau sama lu nggak usah ikut campur karena lu tidak udah urusannya sama saya. Daripada lu ajak gua duduk bareng, mau ngapain? Masa kemana-mana? Ayo kita fokus, suruh klien lu balikin duit gue. Ini pengacara nih ya, si Rahmat Nasution ini juga ya, emang pansos. Mendingan lu kelarin dulu tuh urusan lu sama Bang Hotman. Lu pansos sama dia nggak malu. Orang udah diundang ketemu di acara TV, sobae lu depan si Bang Hotman, penjilat. Oke, Sekarang aja cukup ya. sejak lu pansos. Anak ini kan tidak ngerti hukum. Izin, Bang. Jadi toko bunga, Bang. tunggu urusan ini proses hukum untuk kau, Denis. Karena kau setelah secara nyata mengatakan saya bansos. Terus suruh kembaliin. Pertanyaannya, uang sudah dikembalikan. Kok masih ada posko? Nanti kita bahas tentang dia. Oke. Saya mau membantah kata-kata cadel itu, gitu loh. Nah, kemudian saya bisa buktikan kepada kalian bahwa si Denis ini dia mengatakan bahwa seolah-olah dia tidak cadel atau saya menghina dia. Dia sebut Rahmat kan berkali-kali. Ini apa? Dia captionnya bagus kok, Razman Arif Nasution. Berarti dengan yang ditulis dengan yang diucapkan nggak sama kan?
Terus namanya apa? Lidahnya bengkok? Atau lidahnya pendek? Atau stroke? Aku ini legal mind and legal politik and legal sosiolog ada di sini, bos. Tunggu bagianmu, Denis. Oke. Ya. Nah, maka terkait dengan postingan Dr. Richard Lee dalam hal ini melalui YouTube-nya saudara Denis ini, saya sangat menyesalkan karena itu saya posting tadi pagi tentang bagaimana Richard itu ditangkap. Karena saya lihat banyak sekali yang coba-coba mengambil porsi yang saya duga keras. Ini kalau orang hukum, ini baru legal main, menduga keras. Ada keinginan pansos. Salah satu diantaranya ya ini dia, Denis ini. Dugaan saya, ini datang kemari nggak diundang kok. Ih, dapat Nah, undangannya, sudah Bang. jangan jawab lagi. Kau nanti mau preskon kau sana. Oh gitu. Iya, namanya juga Ya, belajar, Bang. makanya kau belajar. Iya, ini Belajar dulu, Bang. kalau nanti di dalam penjara, kau belajar juga sakit di dalam gitu. Oh gitu, Nah, Bang. oh iya dong. Ini akan diproses hukum. Siap, Bang. Nah, kemudian adapun terkait dengan Dr. Richard ini, alhamdulillah sudah beres semua tadi ya, sudah selesai karena kita kemarin tertunda karena saya fokus tentang iklim hakim, kemudian Medina Zain, dan saya harus mengalah karena saya tidak mengedepankan kepentingan pribadi saya karena terkait Richard Lee itu adalah law firm saya mengalah sehingga clear. Jadi besok teman-teman jam 10 saya akan buat gugatan. Itu saja. Nah, yang kedua tentang Medina Zain. Medina Zain itu tanggal 7 Mei 2022 sudah dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung. Dan Medina itu setiap hari selalu chat saya. Dia chatting saya itu setiap pagi, bisa satu hari itu 5-6 kali, bahkan sampai jam 1 malam. Sebagai kuasa hukum, sebagai abang dari dia, kita sudah anggap bersaudara. Dia selalu chatting saya. Tapi tanggal 7 ketika saya di Medan, pagi saya mulai curiga. Ini kok nggak ada chatting. Saya tunggu siang tidak ada. Saya lihat centang 1. Sore saya tunggu tidak ada juga. Tanggal 8 saya bilang ke tim saya, wah ini Medina pasti ada sesuatu. Benar. 8 sore saya dikabari. Dikirim bukti dirawat di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Bandung, di Jawa Barat. Dan di situ disebut dirawat untuk 14 hari ke depan. Berarti tanggal 7 sampai 14 hari ke depan. Sakitnya apa? Adalah sakit bipolar. Bukan pura-pura. Saya akan berangkat ke sana. Insya Allah hari Kamis atau hari Jumat. Saya akan cek, saya akan tanya dokternya. Kalau ternyata dia sakit benaran, maka yang menyebut dia pura-pura itu berurusan kau sama. Ya. Kenapa? Tidak mungkin Medina Zain pura-pura sakit. Dokter mau mengatakan dia sakit sementara dia sehat. Resmi suratnya, ada buktinya, ada tanda tangan perawatnya, dokter yang merawatnya. Ini tidak masuk akal. Tapi itu pun, kalau memang benar dia sakit pura-pura, tentu saya akan tegur dia. Dan ingat, kalau Medi pura-pura sakit ternyata dia sehat, saya akan mengundurkan diri sebagai pengacara Medi. Tapi kalau ternyata dia sakit, maka yang menuduh dia pura-pura berurusan sama saya. Jangankan kau, Denis, Hotman pun saya lawan. Siap, Bang. Ya. Jadi kau mesti paham itu. Ya. Kemudian terkait dengan adanya pernyataan-pernyataan, ada katanya hutang, ada katanya penipuan, sampai ada posko di salah satu
kanal YouTube yang saya lihat di situ miliknya Saya Bang. Dennis Carista. Kapasitas apa Dennis Cadel ini membuka posko? Apakah dia penegak hukum? Coba Anda bandingkan Fast Travel, Jiwasraya, Indosuria. Lapor dulu ke polisi, baru polisi buat posko. Ini kok dia pandai-pandaian buat posko, sebagai apa dia? Legal standing kau apa? Membuat posko untuk menerima pengaduan orang yang katanya ditipu oleh media. Ini berlapis-lapis nih. Kau tanya pengacara senior manapun di Indonesia ini. Makanya saya tidak mau komentar terlalu gegabah. Walaupun kalian lihat saya orangnya keras tegas, sebenarnya saya penuh analisa. Nah, kalau tidak mungkin Allah menempatkan saya di sini hari ini. Maka saya sudah bertelepon tadi siang, maka saya agak terlambat ini, dengan ayahnya kandung, Medina. Beliau mengatakan ada perkembangan sedikit Bang Rasman. Kan ayahnya itu sudah pisah dengan ibunya sejak tahun 2014. Dan ayahnya sedang sakit stroke, tapi masih bisa bicara baik. Sedangkan ibunya 1 jam kemudian menelpon saya. Dan ibunya juga mengatakan ada perkembangan. Lalu saya menghubungi seseorang yang menjadi investor media. Yang itu juga disebut-sebut namanya. Ya, ada capture-annya. Saya lihat di situ. Namanya Tengku. Itu juga disebut itu sama si dia tuh. Saya nggak usah sebut namanya. Lagi-lagi sebut ini sebut itu. Dan saya sudah tahu ada investor yang akan membantu sehingga usaha Medi kembali normal. Hanya saja Medi tertekan, sakit sehingga harus dirawat. Pertanyaannya, pantaskah Medi sakit? Jawaban saya sangat pantas. Mungkin kalau Anda pun seperti dia sakit juga. Dia punya usaha, COVID 2 tahun, orang semua tiarap, ditambah dengan persoalan rumah tangganya yang mumet. Masa iya urusan 50 juta ngocehnya kayak pergi entah kemana-mana. Saya pribadi demi Allah, demi Rasulullah, saya bantu Medi di atas yang dipinjamkan Dennis itu. Tidak ada saya ngoceh kemana-mana. Dan seorang Ayu Azhari, artis beken, senior, sekarang sedang berada di Helsinki. Telepon saya, WA saya sampai tadi 3 kali WA saya, dan 3 hari ini. Dia minta, Bang, tolong sampaikan salam saya ke Medi dan keluarganya. Saya ingin bicara. Saya ingin adik saya Lukman dan Medi baik-baik saja. Sampaikan tidak ada persoalan kami dalam keluarga Azhari dengan Medi. Tolong Bang, saya yakin Abang mampu. Tolong, mereka masih punya anak yang kecil. Pertanyaannya, bisakah Medi kembali dengan Lukman? Kalau yang saya lihat dari Medi, sangat berat. Tapi saya dapat informasi kemarin bocoran bahwa Lukman sudah menghubungi seseorang. Dan dia sepertinya berupaya untuk membantu Medi. Saya berharap adik saya Lukman, tolong bantu Medi. Karena psikisnya terganggu, kalian baik-baik. Sehatkan dulu perusahaan, baru kalian bercerai. Baru fair. Nah, karena itu, terhadap tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang mengatakan Medi menipu banyak orang, saya tidak membantahnya. Tapi yang perlu saya jawab, sepanjang belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, maka belum boleh satu orang pun menuduh dia sebagai seorang penipu. Karena itu saya
berharap teman-teman media semua mohon doanya agar Medi kembali pulih. Karena Medi sebelum